perhatikan keamanan rumah Anda sebelum meninggalkan rumah bersama dengan anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Jangan sampai terjadi seperti yang di dalam 3 balita di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka tewas terkurung saat rumah mereka ikut terbakar. Kobaran api dengan cepat merambat membakar sejumlah bangunan hingga menghanguskan belasan rumah di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Akibatnya 3 balita tewas dalam musibah kebakaran ini. Ketiganya tewas terjebak di lantai 2 rumah mereka saat tertidur dan tidak sempat diselamatkan oleh orang tua dan warga. Tim forensik Rumah Sakit Polri yang tiba di lokasi kebakaran langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ketiga korban. Kencangnya tiupan angin serta bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api terus merambat ke rumah warga lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan dibantu warga. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Dari rumah depan atau rumah belakang? Belakang. Itu semi permanen rumah. Itu rumah yang katanya semi padat 2, tembok 1 rumah tembok, belakang 2 bertembok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 katanya. 6. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Hidayat Azril, Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kondisi terkini di lokasi kebakaran di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, kita sudah bersama dengan koresponden BTV Hidayat Azril. Selamat siang, Hidayat. Saat ini pasca kebakaran, seperti apa kondisi di sana, Hidayat? Iya, baik, selamat siang Anissa dan juga pemirsa BTV. Untuk saat ini kondisi di lokasi terjadinya kebakaran di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur saat ini memang masih cukup ramai oleh warga yang ingin melihat dari dekat seperti apa kondisi rumah yang terbakar di sini. Seperti yang bisa saya gambarkan di sini adalah lokasi di mana belasan rumah ini terbakar dan memang kondisi jalan yang gang di lokasi ini memang cukup sempit karena memang akses jalan di ujung jalan ini memang juga kecil begitu sehingga warga yang ingin menyelamatkan 3 balita yang tewas dalam kebakaran ini sulit untuk mengevakuasi mereka karena keadaan jalan yang begitu sempit, gang yang sempit ini, Anissa, begitu, sehingga api yang keluar dari bangunan yang terbakar ini cukup besar sehingga warga dan juga orang tua dari 3 balita ini tidak bisa untuk memasuki rumah mereka begitu. Demikian, Anissa. Ya, ruang untuk mengevakuasi korban ini cukup sulit, namun diketahui Hidayat jika sang ibu memang meninggalkan ketiga anaknya untuk menjemput anak yang pertama ke sekolah. Dan ada juga yang mengabarkan jika ingin mengantarkan makanan untuk suaminya. Bisa dijelaskan terkait dengan hal ini selengkapnya seperti apa, Hidayat? Iya, baik Anissa, dari informasi yang kami dapatkan di lokasi terjadi kebakaran ini, memang orang tua korban ini meninggalkan anaknya di rumah saat orang tua korban ingin menjemput sang anak di sekolah begitu. Yang sebelumnya dari informasi berbeda, ibu korban ini sebelumnya mengantarkan sang suami untuk ke tempat kerja dan selanjutnya menjemput anaknya di sekolah begitu, sehingga anak mereka yang berada di rumah di lantai 2 ini ditinggalkan oleh orang tuanya begitu. Demikian, Anissa. Hidayat, kabarnya untuk ketiga korban ini akan dimakamkan di mana, Hidayat? Ya, untuk informasi yang juga kami dapatkan bahwa pada hari ini ketiga korban akan dimakamkan oleh pihak keluarga di
tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara begitu. Demikian, Anissa. Apakah prosesi pemakaman ini sudah dilakukan, Hidayat? Untuk saat ini dari informasi pihak keluarga di sini tadi dari Rumah Sakit Polri pada pukul 10 sudah berangkat ke TPU Rorotan, Jakarta Utara untuk melakukan sesi pemakaman. Demikian, Anissa. Hidayat, ada juga beberapa rumah lain yang terdampak, sepertinya ada juga korban lain ataupun para pengungsi. Berapa jumlah posko pengungsian yang disediakan di sana dan apa yang paling dibutuhkan bagi para pengungsi? Iya, Anissa, untuk posko pengungsian hingga saat ini masih ada satu posko pengungsian yakni di musola yang memang letaknya tidak jauh dari lokasi terjadinya kebakaran, dan untuk kebutuhan para pengungsi ini hingga saat ini memang masih terus berdatangan dari instansi terkait bantuan baik makanan, minuman dan juga pakaian dan juga perlengkapan bayi begitu. Demikian, Anissa. Oke, baik, kalau begitu Hidayat, kami akan update lagi informasinya nanti. Untuk sementara terima kasih atas informasi Anda saat ini, koresponden BTV Hidayat Azril, selamat kembali bertugas.